ada kebahagiaan rumah tangga kita sekian puluh persen Tuhan serahkan di tangan istri. Kalau istri berbuat seperti ini, saya mau beri contoh dulu tapi jangan ada yang marah, janji. Di dalam dunia ini yang lebih terkenal itu kakek sihir atau nenek sihir. Saya cuma tanya, jangan marah, maaf. Cepat jawab. Yang lebih terkenal nenek sihir atau kakek sihir? Nah, nenek itu laki atau perempuan? Saya mulai berpikir ke arah itu. Di dalam dunia kuasa kegelapan, ternyata perempuan itu lebih hebat daripada laki-laki. Saya mulai bertanya, kenapa begitu? Saudara, ternyata Tuhan juga lebih senang berbicara banyak kepada perempuan daripada kepada laki-laki. Saya mulai meneliti, saya mulai belajar psikologi juga. Kenapa? Oh, ketahuan sudah. Saudara, bagaimanapun juga perempuan itu perasaannya lebih sensitif, lebih peka daripada laki-laki. Betul? Nah, karena kelebihan ini pada perempuan, maka Tuhan dan hantu pun lebih senang pakai perempuan daripada pakai laki-laki. Karena perasaannya itu. Kalau saudara ke bandara, pasti saudara akan lihat di bandara manapun juga ada sebuah piringan besar yang nggak bentuk bulat, mutar terus. Namanya apa ini? Ayo, namanya apa? Radar, betul? Nah, perempuan itu radarnya lebih peka daripada radarnya laki-laki. Maka itu berapa banyak rumah tangga ribut, anak sekolah di Jawa, orang tua ada di Jayapura, anak nggak kirim kabar apa-apa, tapi anak ini sedang sakit atau punya masalah. Ayo jawab, yang lebih rasa dulu mamanya atau papanya? Mamanya nggak bisa tidur, gelisah. Lihat suami, terus begitu aja, dia marah. Kamu enak aja tidur, nggak mikir anak ini. Wah, suami capek-capek tidur enak dibentak, marah. Ada apa? Anak nggak kirim kabar, nggak ada berita. Kenapa kamu ribut? Nah, ribut sudah. Mamanya merasa lebih dulu. Nah, itulah bebalnya laki-laki. Nah, ini yang menyebabkan rumah tangga nggak pernah bahagia. Laki-laki itu selalu berjalan dengan pendapatnya, idenya, dan pikirannya. Kalau perempuan itu berjalan duluan dengan perasaannya, maka itu semua orang tahu. Kalau laki-laki bicara pasti lebih banyak menurut pendapat saya, menurut pikiran saya, itu pasti laki-laki yang ngomong. Karena memang tumpullah perasaan kami laki-laki ini. Tapi kalau perempuan mau ngomong apa saja, perasaan saya bilang begini, menurut perasaan saya, nah itu pasti perempuan. Betul? Nah, bagaimana yang satu di kepala, satu di dada mau ketemu? Nggak mungkin ketemu. Maka itu kalau suami istri nggak punya penengah, nggak punya penterjemah, pasti rumah tangga nggak akan bahagia sama sekali. Ribut terus. Gara-gara masalah keluarga ini, saya harus belajar biologi. Kenapa kucing dan anjing ribut terus? Ternyata saya ketemu Januari 92 rahasia biologinya mereka dua ini. Saya dulu pikir mereka dua pasti ada setannya. Masa tiap kali ketemu pasti berkelahi? Betul, kucing dan anjing saudara pernah lihat mereka? Nggak pernah akur sama sekali. Ternyata bukan ada setannya. Mereka dua nggak punya penterjemah. Sebab mereka dua itu berbeda ya, seperti suami istri tadi. Coba ini biologinya. Yang punya anjing pasti tahu. Anjing kita kalau lagi senang dan bahagia, ekornya goyang bukan? Goyangnya ribut. Itu namanya lagi senang. Kita nggak pernah tahu mereka marah atau senang karena mereka nggak bisa tertawa, jadi nggak bisa tahu. Tapi ekor, ternyata kucing lain bahasanya. Kalau mereka marah, ekornya yang goyang. Nah, ketika mereka jumpa dari jauh, kucing lihat ekor anjing goyang-goyang, kucing tersinggung. Kamu nantang, kenal aja tidak.
Nah, anjing lihat kucing dari jauh, ekornya goyang-goyang, anjing pikir, oh ada teman baru. Bisa ngerti? Ini fakta biologi. Maka mereka saling mendekat dengan tujuan yang berbeda. Nah, biasanya pasti kucing nyakar dulu. Maaf ya, jangan marah. Inilah perempuan itu. Jadi perempuannya itu kucing, lakinya itu anjing. Maaf, jangan marah, saya ngomong ini. Jangan marah ya. Nah, maka itu kita ini nggak pernah ketemu, saudara. Itu sebabnya kenapa setan membuat perkawinan sejenis. Karena setan memberi alternatif supaya kamu nggak ribut. Laki dikawinkan dengan laki, perempuan dengan perempuan, supaya sejalan. Memang secara logika itu masuk akal. Tapi ini kejahatan di hadapan Tuhan. Tapi inilah dunia menawarkan itu sekarang. Ngeri sekali. Nah, jadi suami istri sebetulnya dengan alasan, dengan cara apa saja, sebetulnya tidak ada rumah tangga bisa bahagia. Kalau kita lihat fakta ini, betul nggak ada. Maka itu kemarin malam kita belajar sampai begitu rupa Tuhan Yesus berkata, kalau sampai ada orang nekat mau menikah tapi mau yang cocok, Alkitab berkata kawinlah dengan mayat baru cocok. Karena mayat nggak perlu duit, nggak bisa tersinggung, nggak meminta ke saga, mayat nggak perlu kemana-mana. Betul nggak? Aman rumah tangga kok kawin dengan mayat. Tapi kan nggak mungkin. Nah, sekarang kita ngerti alasan apapun tidak ada bisa bahagia. Itu sebabnya mengapa Tuhan melarang perceraian. Satu-satunya buku di dunia ini, satu-satunya Tuhan yang berkata aku benci perceraian. Yang belum tahu Malaki 2:16, catat ayat itu, Malaki 2:16. Aku benci perceraian. Hanya Yesus Tuhan kita berkata seperti itu. Kenapa? Karena Dia berkata kalau kamu bercerai, nggak ada solusinya. Sebab kamu akan menikah lagi dengan yang namanya orang, cuma beda namanya saja. Yang pertama dengan Diana, yang kedua dengan Yohana. Namanya yang beda tapi orangnya sama. Berarti masalah akan sama. Maka itu perceraian tidak menyelesaikan masalah rumah tangga, karena tetap akan ketemu orang lagi. Kecuali kalau orang itu menikah dengan orang-orangan, nah lain lagi. Selama menikah dengan orang tetap akan bermasalah. Lalu bagaimana kalau begini keadaannya? Bersyukur kepada Tuhan Yesus. Maka Yesus, Roh Kudus dan firman Tuhan itulah penengah kita berdua antara suami istri. Katakan amin. Yesus, firman-Nya dan Roh Kudus itulah penengah kita dalam pernikahan. Jadi ada apa-apa dalam pernikahan kita, kita datang kepada yang punya pernikahan. Saudara, lihat sikap istri Manoah. Setelah doa suami dijawab, tapi dia yang dikunjungi Tuhan. Lihat masih ayat yang ke-9. Datang pula malaikat Tuhan kepada perempuan itu ketika ia duduk di padang, dan ketika Manoah suaminya tidak ada bersama-sama dengan dia. Ini istri yang benar. Ada pernyataan apa dari Tuhan cerita. Kemudian perempuan itu segera berlari, nggak santai-santai, segera berlari, memberitahukan kepada suaminya. Katanya kepada suaminya, orang yang datang kepadaku baru-baru ini menampakkan diri pula kepadaku. Lalu bangunlah Manoah dan mengikuti istrinya. Luar biasa. Suami-suami sadarlah. Para istri ketahui, makhluk tersombong di dunia itu namanya laki-laki. Maka itu istri-istri, jangan sekali-kali menegur suami di depan orang lain. Dia akan marah dan tersinggung luar biasa. Istri kalau menegur suaminya, cari tempat dan waktu yang tepat. Maka itu lihat, kalau laki-laki ngaku salah, dia putar dulu. Betul, cari alasan. Itu kami laki-laki. Tapi kalau perempuan ngaku salah, pasti nangis dulu. Betul, terus baru ngomong. Ini bedanya.